Apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata cuci darah? Ya, mungkin sekarang kalian gak kebayang, karena ya kalian mungkin masih muda, sehat-sehat aja, produktif, bisa ngafe, bisa ngopi, bebas. Tapi bayangin jika itu menimpa salah satu orang yang kita sayangin. Amit-amit jauh-jauh, tapi kali ini gue akan bahas mengenai salah satu penyebab terbesar kenapa orang bisa sampai cuci darah. Gue menanyakan ini kepada beberapa orang-orang terdekat gue yang kebetulan bukan profesi sebagai dokter, biar jawabannya lebih valid. Buat mereka, ketika mereka mendengar kata cuci darah, ada yang bilang udah selamanya nggak bisa sembuh, terus ada yang bilang death sentence, ada yang bilang tinggal menunggu waktu, ada juga yang bilang disebabkan karena gula atau kencing manis. Kali ini gue akan membahas gula, sang pembunuh pelan-pelan. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu ya, salah satu penyebab cuci darah yaitu adalah penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Penyakit kencing manis atau diabetes mellitus bisa membuat ginjal kita rusak. Diabetes mellitus tidak serta-merta membuat seorang pasien mengalami kerusakan ginjal dan harus menjalani cuci darah. Butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Buat kalian yang mungkin nggak tahu itu cuci darah seperti apa, gue akan menjelaskan secara awam bagaimana proses cuci darah itu berlangsung. Intinya, jika seseorang divonis oleh dokter untuk menjalani cuci darah, artinya ginjal orang tersebut sudah tidak lagi mumpuni untuk membuang racun yang ada dalam tubuh orang tersebut, sehingga harus dikeluarkan secara manual oleh mesin. Kita nggak mau lebih dalam membahas tentang cuci darah. Intinya, cuci darah adalah sesuatu yang orang tidak ingin mengalaminya, karena proses ini harus dilakukan secara rutin, tergantung kadar racun dalam darah orang tersebut. Sebenarnya apa sih penyebab cuci darah itu? Salah satu penyebab cuci darah adalah gula. Apa kalian pernah dengar berita bahwa negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-7 dunia untuk kasus diabetes dan peringkat 3 dunia untuk kasus pre-diabetes. Menurut data ini, penduduk Indonesia yang mengidap diabetes mencapai 11 juta orang. Berita ini dimuat di tahun 2021. Kalau total penduduk kita kurang lebih sekitar 200 sampai 250 juta orang, artinya terdapat 5% dari total penduduk kita yang mengidap diabetes. Dan tentu aja, jika tidak ditangani, kasus diabetes ini lambat laun akan merusak ginjal mereka dan harus mengalami cuci darah. Gue bukannya lagi nakut-nakutin kalian ya, tapi ini adalah fakta yang harus kita hadapi bersama. Tujuan gue buat video ini adalah untuk mereka yang sudah mengidap diabetes tidak harus menjalani proses hemodialisa atau cuci darah tadi. Dan untuk orang-orang yang masih dalam kadar pre-diabetes atau bahkan yang masih sehat, tidak harus mengalami penyakit diabetes ini. Bayangin ya, kalau secara statistik 11 juta dari 200 juta itu ya artinya sama dengan 1 dari setiap 20 orang ada penyakit diabetes. Dari Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi di Indonesia, kasus pre-diabetes di Indonesia mencapai kurang lebih 30 juta orang. Dan menurut hitungan studi beberapa negara, kurang lebih terdapat pertumbuhan sebesar 10%, artinya 3 juta orang setiap tahunnya menjadi kategori pre-diabetes, artinya selangkah lagi mengidap diabetes. Dan bukan hanya itu, data BPJS menunjukkan biaya pengobatan untuk penyakit kencing manis atau diabetes, baik itu dengan komplikasi atau tanpa komplikasi, baik itu sudah cuci darah maupun belum, itu meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, biaya layanan diabetes mellitus itu sebesar 84 triliun rupiah. Di tahun 2018 meningkat menjadi 94 triliun dan di tahun 2019 naik menjadi 108 triliun. Terjadi kenaikan rata-rata kurang lebih sebesar 8% setiap tahunnya.
Dan pasien laki-laki yang mengidap komplikasi penyakit diabetes itu menghabiskan kurang lebih sekitar 14 juta rupiah setiap tahunnya. Dan perempuan menghabiskan kurang lebih sekitar 11 juta rupiah rata-rata setiap tahunnya. Bayangin, dari data tadi 11 juta orang kurang lebih, dan dikalikan biaya kesehatan setiap tahunnya. Makanya itu mencapai ratusan triliun. Ada lagi data dari kompas.com. Di sini disebutkan pengobatan diabetes menghabiskan 33% dari BPJS. Kalian bayangin ya, duit kurang lebih sekitar 100 triliun. Itu bayangin kalau kita pakai untuk bangun sekolah. Berapa banyak sekolah yang kita bisa bangun untuk investasi buat negara ini sekitar 10-20 tahun ke depan. Tapi dana ini habis begitu aja. Kemana? Ke industri farmasi dan industri kesehatan. Masalah diabetes itu bukan masalah yang baru. Udah terjadi sejak dahulu kala. Dan gue bingung kenapa data ini menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Kasus masih tetap naik, kasus prediabetes juga naik, biayanya naik. Ini tercermin dari biaya yang dikeluarkan BPJS setiap tahunnya untuk pasien-pasien tersebut. Dan semuanya itu naik. Gue mencoba berpikir subjektif dari pengalaman gue sebagai dokter dan sebagai manajemen rumah sakit. Gue melihat masalah yang terjadi sekarang, kurangnya jembatan antara layanan kesehatan dengan masyarakat umum. Contoh, edukasi yang terjadi, kita lihat di artikel atau di situs-situs kesehatan, itu tidak dijelaskan lebih rinci mengenai proses perjalanan bagaimana orang dari sehat sampai terkena kencing manis atau diabetes. Yang disebutkan hanya gejala. Dan kita tahu ketika orang sudah mengalami penyakit kencing manis, ya walaupun kita nggak bilang sudah terlambat, cuman ya apa gunanya gitu. Bukankah lebih baik kalau angka-angka pengidap diabetes itu bisa berkurang trennya setiap tahun? Contoh ya, kenali gejala diabetes berikut ini. Sering haus, sering merasa lelah, sering buang air kecil, kehilangan berat badan secara drastis, luka yang tidak pernah sembuh. Menurut gua, oke, ini edukasi untuk orang-orang yang mungkin punya gejala diabetes. Tapi bukankah lebih baik jika kita mencegah sebelum gejala-gejala ini ada? Jadi tidak perlu orang sampai harus kena diabetes dahulu, baru kita edukasi. Oke, sekarang gue akan stop bahas masalahnya. Lalu, gimana dok? Dok, dari tadi lu ngomongin masalah diabetes, masalah politik tentang kesehatan, masalah biaya setiap tahunnya meningkat. Terus, intinya apa?